Ya, baru saja ada seorang mahasiswa dari STT di Jember bertanya apakah di dalam konsep kekristenan itu ada malaikat yang memiliki tugas mencabut nyawa. Ya, kalau dengan bahasa Indonesia disebut sebagai malaikat pencabut nyawa. Memang istilah ini tidak terlalu familiar di dalam konsep kekristenan. Apakah karena tidak pernah didiskusikan, tidak pernah ditanyakan, dan juga jarang diberikan jawaban dan keterangan atas hal ini, pada akhirnya membuat masalah atau kasus dari pertanyaan yang muncul ini, apakah ada malaikat pencabut nyawa, seringkali sulit untuk diberikan keterangan jawabannya oleh orang-orang Kristen, khususnya para teolog dan hamba-hamba Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan supaya kita paling tidak memiliki gambaran yang jelas, bukan berdasarkan jawaban yang bersifat kemungkinan kira-kira, ya, tetapi jawaban yang berdasarkan argumentasi teologi dengan dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan tentunya. Nah, yang pertama adalah bahwa di dalam Alkitab dijelaskan tentang pekerjaan malaikat, salah satunya adalah sebagai pasukan perang yang ditugaskan Allah untuk melindungi orang percaya dan memerangi lawan-lawan orang-orang percaya. Kalau kita lihat misalnya saja dalam Daniel 10 ayat 21 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 serta dalam Mazmur, di situ dikatakan bahwa salah satu tugas malaikat adalah berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, iblis, dan kuasa-kuasa kegelapannya dengan membantu umat percaya. Jadi di sini tugas malaikat adalah melindungi umat percaya dari serangan iblis dan antek-anteknya tentunya. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan dalam kitab Mazmur yang mengatakan bahwa para malaikat bergandeng tangan mengelilingi dan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada satu hal yang menarik sekali dalam salah satu penjelasan Dr. Rebecca Brown yang ditulis dalam bukunya tentang peperangan melawan kuasa gelap. Di situ dikatakan Rebecca Brown menceritakan bahwa di Amerika Serikat ada salah satu keluarga Kristen yang memiliki beban untuk melayani orang-orang yang sudah terikat dan terhisap masuk dalam kelompok gereja setan. Nah, salah satu pemimpin gereja setan yang dilayani oleh Dr. Rebecca Brown ini bernama Elaine. Tetapi Elaine ini adalah nama samaran dengan tujuan agar pribadi yang menggunakan nama Elaine ini dapat terlindungi gitu ya. Dalam wawancara dengan Elaine, salah satu pendeta gereja setan, Elaine ini mengaku bahwa ada seorang hamba Tuhan yang pelayanannya adalah melakukan penginjilan dan konseling pada orang-orang Amerika yang masuk dalam keanggotaan gereja setan dan telah banyak mentobatkan orang dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu Elaine ini mengatakan bahwa mereka sangat membenci sekali hamba Tuhan ini
anggota-anggota dan pendeta-pendeta gereja setan ini berusaha untuk menyerang pendeta atau hamba Tuhan ini. Lalu mereka melakukan semacam satu upacara. Beberapa pendeta gereja setan itu melakukan satu upacara dan rohnya keluar dari tubuhnya, dan roh-roh pendeta gereja setan ini kemudian menyerang atau hamba Tuhan yang melayani Tuhan ini. Jadi menurut pengakuan Elaine, roh-roh mereka ini keluar dari tubuh lalu pergi ke rumah pendeta hamba Tuhan ini untuk menyerang dan sebisa mungkin membunuh. Karena memang menurut pengakuan Elaine, roh-roh mereka ini bisa pergi keluar dan bisa membunuh para anggota gereja setan yang berkhianat atau yang mau keluar dari keanggotaan. Tetapi ketika mereka sampai di rumah hamba Tuhan yang setia ini, mereka tidak dapat masuk dan tembus masuk ke dalam rumah karena mereka melihat di sekeliling rumah hamba Tuhan ini ada cahaya yang bersinar-sinar. Dan hamba Tuhan bersama dengan keluarganya pada malam itu sedang berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tidak tahu isi doanya, tapi hamba Tuhan ini sedang berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Elaine bersama dengan kelompok pendeta gereja setan yang lain mencoba untuk masuk dan menyerang, ketika mereka mau berusaha menembus pagar cahaya itu, mereka terpental. Roh mereka terpental. Berulang kali mereka mencoba untuk masuk, roh mereka terpental. Nah, menurut keterangan Rebecca Brown mengatakan bahwa sinar itu adalah malaikat-malaikat Allah yang melindungi rumah hamba Tuhan ini. Jadi di sini kalau kita coba untuk merujuk ke Daniel 10 ayat 21 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 8, maka memang tugas dari malaikat adalah melindungi orang-orang percaya dari serangan kuasa-kuasa kegelapan yang tentunya Allah tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan itu menjamah orang-orang percaya. Karena itu orang-orang percaya tetap berada di dalam perlindungan Allah melalui malaikat-malaikat yang diutus sebagai pasukan perang yang melindungi, membela, dan memerangi para iblis dan para antek-anteknya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3 dan juga Wahyu 9 ayat 13 sampai 15 bahwa memang malaikat berperang dalam peperangan manusia. Ya, seperti juga kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ada pasukan malaikat Allah yang melindungi Yosua bersama dengan bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Ketika itu kita tahu bahwa Yosua mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga Tuhan Allah, Yahweh, memberi firman, jangan takut dan jangan gentar, jangan kecut hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, jadi Yahweh memberikan kekuatan melalui firman-Nya, tetapi juga di saat Yosua sedang melakukan memperkuat ikatan perjanjian kepada Allah, untuk setia kepada Allah, dia dan seluruh keluarganya. Saat itu juga Yosua melihat seorang malaikat panglima tentara Allah yang diizinkan oleh Allah dilihat oleh Yosua. Nah, dalam konteks ini Allah Yahweh ingin meneguhkan Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa bahwa ia tidak berperang sendirian, tetapi Allah akan melindungi umat pilihan Allah itu
dengan malaikat-malaikat surgawi sebagai pasukan-pasukan perang yang melakukan peperangan dalam peperangan manusia terkait dengan rencana keselamatan Allah tentunya. Lalu kemudian dalam Keluaran 23 dan Mazmur 34 di situ disebutkan bahwa para malaikat ini juga melindungi orang-orang kudus. Dan dalam Kisah 5 ayat 17 sampai 20 dan 12, Kisah 12 ayat 6 sampai 11, di situ dinyatakan bahwa para malaikat juga menyelamatkan orang-orang kudus dari bahaya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, apakah memang malaikat ini memiliki satu tugas, yaitu mencabut nyawa manusia? Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 22, di situ disebutkan bahwa para malaikat mengawal orang-orang kudus yang telah mati ke rumah surga. Jadi dalam konteks ayat ini, malaikat tidak mencabut nyawa orang, tetapi nyawa orang yang sudah tercabut itu kemudian dijemput oleh malaikat dan dibawa ke tempat yang sesuai dengan situasi kondisi rohaninya. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, pada saat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan ini mati, maka malaikat akan membawa dan menjemputnya masuk ke dalam Hades atau Sheol. Kemudian yang kedua, kalau orang-orang Kristen ini hidup di dalam Tuhan dan mati, maka malaikat-malaikat menjemput mereka untuk dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu siapa yang sebenarnya mencabut nyawa orang? Apakah malaikat diberikan tugas untuk mencabut seluruh nyawa orang yang mau mati? Agaknya Alkitab tidak memberikan keterangan yang jelas untuk ini. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jangan kamu takut dengan manusia yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh baik tubuh dan jiwa manusia. Jadi dalam konteks ini kita dapat mengerti bahwa Allah lah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan kapan seseorang berhenti dari kehidupannya, kapan seseorang itu mati, dan Allah juga yang menentukan nyawa seseorang terputus dari tubuhnya. Tetapi apakah kemudian proses pelaksanaan keluarnya roh dari tubuh itu adalah satu tugas dari malaikat? Nah, Alkitab tidak memberikan keterangan yang jelas. Nah, keterangan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-22, di situ faktanya adalah bahwa roh manusia sudah keluar dari tubuh dan kemudian dijemput oleh malaikat untuk pergi ke pangkuan Abraham. Jadi di sini roh Lazarus keluar dari tubuh dan kemudian tinggal malaikat menjemput dan membawanya ke pangkuan Abraham. Tentang proses dari roh itu keluar dari tubuh seseorang, agaknya itu keluar dengan sendirinya, dan tentu di situ adalah hak Allah untuk memutuskan apakah roh manusia itu keluar dan dari tubuh dan keluar selama-lamanya. Nah, setelah keluar baru dijemput oleh malaikat. Nah, ada satu konsep yang keliru di sini, yaitu beberapa konsep mengatakan bahwa kalau orang itu hidup di dalam Tuhan dijemput malaikat. Tapi kalau orang itu hidup di luar Tuhan, penuh dengan dosa, hidup dalam kemurtatan, tidak percaya Tuhan,
maka yang jemput adalah setan. Nah, untuk kasus ini saya tidak setuju. Untuk kalimat yang kedua, bahwa setan bertugas menjemput seseorang untuk pergi ke dunia orang mati yang disebut dengan Hades. Nah, kita tahu bahwa di dalam dunia orang mati itu ada dua tempat. Yang pertama, Hades, Sheol, itu adalah tempat seperti neraka, tetapi belum neraka yang sesungguhnya. Lalu, dalam dunia orang mati lagi ada satu tempat yang lain, yaitu Firdaus. Satu tempat seperti surga, tetapi belum surga yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau ada orang yang di luar Tuhan itu mati, bukan roh jahat yang menjemput, bukan iblis yang menjemput. Saya lebih setuju malaikat yang menjemput, merujuk kepada Lukas pasal 16 ayat yang ke-22. Apa alasannya? Alasan yang utama adalah bahwa iblis itu musuh Allah. Jelas Alkitab mengatakan hal itu. Dan nanti kita akan masuk dalam materi satanologi, dan akan ada kita temukan banyak ayat yang mengatakan bahwa iblis itu musuh Allah. Bagaimana musuh Allah kemudian di saat ada orang yang berdosa mati, dia jadi pegawainya Allah. Kenapa saya katakan pegawainya Allah? Karena urusan seseorang berpindah dari dunia bumi ini menuju ke dunia orang mati, ini kan merupakan proyek Allah. Bagaimana sesuatu yang menjadi proyek Allah, kemudian di sisi lain, di proyek itu Allah juga menggunakan iblis sebagai pegawainya untuk menjemput orang-orang masuk ke Hades. Jadi ini adalah satu kontradiksi teologi, ya. Saya sebut sebagai satu kontradiksi teologi, dan ini tidak bagi saya tidak dapat diterima dalam teologi Kristen. Ya, kalau mungkin ada agama lain yang kemudian mempunyai kepercayaan ajaran seperti itu, ya silahkan saja, ya. Tetapi di dalam kekristenan tidak menyebutkan bahwa di satu sisi iblis itu adalah musuh Allah, tetapi di sisi lain iblis itu bisa menjadi pegawainya Allah, gitu. Sekalipun demikian, iblis tetap harus tunduk kepada Allah dan selalu harus menyampaikan laporan pekerjaan dia sejauh mana kepada Allah. Jadi itulah Allah Yahweh kita yang kita percaya, yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk juga berkuasa atas semua makhluk yang disebut iblis dan setan itu. Ya, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk menentukan seseorang mati atau tidak. Prosesnya ada kemungkinan terjadi secara otomatis, tetapi ada juga mungkin Allah memberikan tugas kepada para malaikat untuk melaksanakan proses itu, keluarnya roh dari tubuh. Tetapi bukan semua orang yang mati itu dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Tetapi setelah roh itu keluar dari tubuh, maka malaikat-malaikat Allah memiliki tugas untuk menghantarkan mereka ke tempatnya masing-masing. Yang di dalam Tuhan ke Firdaus, yang di luar Tuhan ke Hades atau ke Sheol. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua tugas dari malaikat yang agak sedikit berbeda, tetapi yang masih berkaitan dengan kematian. Yaitu yang pertama, ada sepasukan malaikat, entah berapa jumlahnya, yang bertugas melindungi orang percaya, dan sebagai pasukan Allah yang bisa membunuh manusia. Tetapi ada juga malaikat sebagai malaikat penjemput roh orang yang sudah mati. Nah, itu lebih tepat.
daripada malaikat pencabut nyawa. Ya, jadi ada malaikat penjemput roh orang yang sudah meninggal. Demikianlah mungkin jawaban yang bisa saya berikan, kiranya ini bisa menjadi wawasan baru dalam berteologi kita.